Selamat datang di Jeng Jeng Movie Recap. Hari ini kita akan menceritakan sebuah film di mana film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Sinil yang mencari apem untuk kencan semalam demi menyelamatkan dirinya agar tidak menjadi korban penyembahan. So, yang belum akhir balik, please close the channel and this is video. Cerita yang diawali dengan penampakan berbagai jenis semongko made in Amerika yang membuat Sinil semakin semangat menjalani hari di sekolahnya. Lalu Sinil pun dihampiri oleh temannya yang seorang artis, yaitu si Matt, dengan gaya yang paling trendy alias tren buat diri sendiri. Karena Sinil gak suka dengan gaya temannya itu, tapi si Matt bilang ini adalah suatu cara untuk menarik cewek. Namun Sinil gak setuju karena menurut dia cara menarik cewek itu adalah dengan permainan trik kartu. Melihat Sinil yang gak sepaham dengan dirinya, akhirnya si Matt mendekati satu cewek di kampusnya yang bernama si Cheryl dan menyuruh Sinil untuk memperlihatkan keahliannya dalam memainkan kartu. Dengan keahliannya yang melebihi Pak Tarno, Sinil pun mengocok-ngocok kartunya di depan si Cheryl. Kartu loh yang dikocok ya, ingat. Sinil pun meminta si Cheryl untuk memilih kartunya. Dan Sinil langsung menyobek kartu itu, lalu menebak kartu yang diambil si Cheryl tadi. Namun sayang, tebakan Sinil meleset. Tapi Sinil yang udah kebanyakan nonton acara The Master, Sinil minta buat si Cheryl untuk memeriksa braknya. Otomatis si Cheryl gak mau lah, dan Sinil tetap maksa. Akhirnya kejutan pun terjadi, di mana kartu yang si Cheryl ambil tadi kini ada di dalam braknya. Dan otomatis si Cheryl pun langsung kelepek-kelepek melihat Sinil. Si Cheryl akhirnya mengajak kencan Sinil Sabtu depan. Namun Sinil menolak karena dengan alasan dia akan menghadiri acara ritual keluarganya. Si Matt yang kecewa karena Sinil udah nolak ajakan si Cheryl tadi. Lalu tak lama kemudian datanglah si Dennis yang menghampiri mereka. Si Matt yang udah ngasih tahu si Dennis kalau Sinil udah ngebuat si Cheryl kelepek-kelepek dengan skill kartunya. Dan si Dennis pun berkata dia udah tahu soal itu. Lalu si Dennis pun bilang jika kini si Ken, pacarnya si Cheryl, ngamuk karena Sinil udah godain si Cheryl. Melihat hal itu, Sinil langsung lari ke dalam WC. Dan dengan rusuhnya, akhirnya Sinil gak sengaja mengacrotkan sabun gel yang ada di WC itu. Dan sialnya Sinil, dimana kecerotannya itu mendarat tepat di celananya. Lalu sementara itu si Ken yang coba masuk ke dalam WC dihalangi oleh si Matt. Namun karena takut disepek sama si Ken, akhirnya si Matt membiarkan si Ken masuk ke WC itu. Dan di saat si Ken ngebuka pintu WC itu, si Ken ngelihat celana Sinil udah basah. Dengan hal ini pun si Ken langsung ngegibahin Sinil ke teman-teman kampusnya, dimana si Ken bilang ke teman-teman kampusnya kalau Sinil udah curcol di WC kampusnya. Yang ngebuat Sinil itu hilang harga diri lah seketika karena dipermalukan oleh si Ken. Dan film pun dimulai. Lalu scene pun berpindah di rumahnya Sinil. Sinil dan si Matt yang akan menghadiri acara ritual perkumpulan klub si Sheldon. Ritual perkumpulan klub Sheldon ini diadakan dalam rangka merayakan hari Astaroth Aprokes yang dipimpin oleh si Sheldon. Si Sheldon yang berkata jika kita harus bekerja sama dengan iblis agar kita mendapatkan sebuah kekuatan. Dan itu akan segera terwujud minggu depan. Karena Sinil akan berusia 18 tahun dan dia akan dikorbankan untuk melengkapi ritualnya itu, agar mereka semua mendapat kekuatan dari iblis Astaroth dan terbebas dari segala kutukan. Lalu hari pun berganti. Neil yang sedang ngerayain hari ultahnya bersama keluarganya. Si Neil yang sedikit protes karena ibunya memberi kue dengan gambar badut, karena si Neil ngerasa dia udah gede. Lalu ibunya bertanya sama si Neil kenapa dia protes, apakah ini karena seorang gadis? Dan Sinil pun bilang, iya, ini karena seorang gadis. Melihat hal itu, bapaknya Sinil pun langsung menginterogasi anaknya itu. Apakah Sinil pernah mantap-mantap ceria dengan seorang gadis? Sinil pun dengan heran langsung menjawab pertanyaan babenya itu. Jika ia masih disegel alias perjaka ting-ting guys. Dan setelah itu Sinil pun pergi ninggalin ibu dan ayahnya itu. Melihat hal ini, ibunya Sinil bilang ke suaminya jika kita harus memberitahu apa yang akan sebenarnya terjadi pada Sinil. Tapi suaminya itu menolak karena takut Sinil akan histeris mendengarnya. Lalu scene pun berganti. Di malam yang mengerikan itu,
Neil dan keluarganya kembali menghadiri acara ritual klub yang dipimpin oleh Sheldon. Neil yang bisa cuman diam-diam dihampiri oleh ibunya yang berkata jika dia bangga sama anaknya itu, sambil memeluk manja anaknya. Karena di sini ibunya tahu karena ini adalah malam yang terakhir buat si Neil. Dengan bunyi lonceng dari si Sheldon, acara ritual itu pun dimulai. Si Neil yang dikawal sama ciwi-ciwi cantik untuk menaiki sebuah altar, dan si Sheldon yang sibuk komat-kamit baca mantra sambil mengeluarkan pisau yang ia bawa. Dan di saat yang bersamaan juga, si Matt melihatnya dan mencoba menyadarkan si Neil yang sedang melayang akibat belayan manja para wanita. Si Neil yang kaget karena pada saat itu Sheldon akan menghabisinya. Si Neil dan si Matt pun langsung capcus ninggalin tempat itu. Melihat si Neil yang kabur, si Sheldon pun menjadi murka. Dia mengingatkan kepada anggota klubnya jika kalau si Neil gak ketemu dalam 24 jam, maka kutukan Astaroth akan menghantui mereka. Yang pada akhirnya si Sheldon pun mengurus 3 orang kepercayaannya untuk mencari si Neil dan si Matt. Sementara itu, si Neil dan si Matt yang sedang di rumahnya, dia mencoba mencari cara untuk keluar dari masalah ini. Si Neil yang bingung kenapa dia bisa jadi korban persembahan di klubnya si Sheldon itu. Dan saat itu juga, si Matt bilang jika ini terjadi karena si Neil masih perjaka tinggi. Mendengar hal itu, si Neil pun langsung punya ide gila, yaitu dia akan mencari apem made in Amerika untuk si Neil cicipi. Ya, apem. Ide gila si Neil pun langsung didukung oleh si Matt. Si Matt yang bilang jika si Neil harus melepaskan keperjakaannya itu dalam 1 malam. Jika tidak, dia akan menjadi korban persembahan di klubnya si Sheldon. Dengan semangat tingkat tinggi, Neil dan Matt pun pergi ke rumahnya si Dennis untuk mencari apem. Si Neil yang mencoba menjelaskan kepada si Dennis jika dia harus mencicipi apemnya, karena jika tidak, si Neil akan mati karena dijadikan korban persembahan di klubnya si Sheldon. Namun sialnya si Neil, si Dennis gak percaya dan justru malah ngetawain si Neil. Hingga pada akhirnya datanglah agen utusan si Sheldon ke rumahnya si Dennis. Si Dennis yang bertemu mereka yang menanyakan di mana si Neil. Dan parahnya si Dennis malah memberitahu jika si Neil ada di rumahnya dan mempersilahkan agen Sheldon itu masuk ke rumahnya si Dennis. Dan sementara itu si Neil dan si Matt kabur dari rumahnya si Dennis. Agen Sheldon yang tak melihat ada si Neil di rumahnya si Dennis karena si Neil udah kabur duluan. Lalu si Dennis pun memberitahu jika si Neil mungkin ada di rumahnya si Cheryl sambil menunjukkan alamat rumahnya melalui GPS. Melihat hal ini, si agen Sheldon pun merasa terbantu oleh si Dennis. Si Dennis yang bertanya jika mereka berasal dari mana. Mereka pun menjawab mereka adalah utusan klub Sheldon sambil pergi meninggalkan si Dennis. Mendengar hal itu, si Dennis pun jadi keingetan kata-kata si Neil tadi. Dan sementara itu, si Neil yang pergi menuju rumahnya si Cheryl yang sedang mengadakan party ABG muda. Di sana si Neil bertemu durian yang siap dibelahnya. Si Neil yang ketemu si Cheryl yang di awal cerita tadi, si Cheryl udah kepincut sama si Neil karena si Neil jago mainin kartu. Dengan basa-basi modus, si Cheryl langsung ngasih kode keras ke si Neil buat ngikutin si Cheryl. Lalu si Cheryl pun langsung ngasih kode buat baku hantam. Si Neil yang riang gembira menyambut ajakan itu. Dan di sisi lain, si Dennis yang sedang datang ke rumahnya si Cheryl langsung nyari-nyari si Neil. Dan di waktu yang bersamaan pula, si Matt yang sedang kobam berat langsung didatangi oleh salah satu agen Sheldon yang datang ke rumahnya si Cheryl dan bertanya tentang si Neil. Si Matt yang gak mau ngasih tahu di mana si Neil harus luluh lantah ketika si agen cantik itu mengeluarkan jurus rayuan mautnya yang ngebuat si Matt bilang kalau si Neil sedang mau mencicipi apem si Cheryl. Dan sementara itu si Dennis yang nyari-nyari si Neil akhirnya masuk ke sebuah kamar dan menemukan si Neil yang akan baku hantam sama si Cheryl. Akan baku hantam? Terus mereka dari tadi ngapain, oi? Main kartu? Oke, lanjut. Si Dennis yang ngasih tahu jika agen Sheldon akan datang ke sini untuk mencarinya. Dan si Dennis pun kini udah percaya tentang apa yang dikatakan si Neil tadi saat di rumahnya. Si Neil yang kini tahu kalau dia lagi diuber-uber sama si Sheldon, dia pun langsung kabur sambil ngebawa si Matt yang lagi jackpot di WC. Agen si Sheldon mencoba buat nangkep si Neil dan si Matt. Namun mereka keburu kabur dengan membawa mobil milik si Matt. Agen si Sheldon yang kecewa karena gak bisa nangkep si Neil justru ngebawa si Dennis yang mereka angkut ke mobilnya.
Pelarian si Matt dan si Neil pun harus terhenti sejenak karena mobil yang mereka tumpangi habis bensin. Si Matt dan si Neil pun harus mendorong mobil itu ke Pertamini terdekat. Lalu si Matt yang masuk ke minimarket dan disambut dengan tidak hangat oleh pemilik minimarket. Si Matt yang membayar atas beberapa makanan dan bensin yang mereka beli langsung nyamperin si Neil yang udah bingung mencari jalan untuk mencicipi apem. Akhirnya setelah adu bacot dengan si Matt, mereka pun mempunyai ide gila, yaitu mendatangi glosir apem atau sarang kupu-kupu malam. Akhirnya si Neil dan si Matt pun langsung OTW ke glosir apem itu. Tanpa mereka sadari, pergerakan mereka dimata-matai oleh si pemilik minimarket yang tak lain adalah anggota aktif Sheldon Club. Si pemilik minimarket itu langsung menelepon si Sheldon, dan si Sheldon minta untuk terus memata-matai mereka. Dan sementara itu, si Neil dan si Matt udah sampai di glosir apem. Si Matt ketemu sama pemilik glosir apem itu, langsung mesen apem buat mereka berdua. Si tante cantik ini pun langsung nanya ke si Matt, mau apem rasa apa? Kacang legit atau stroberi manis? Si Matt pun bilang, bebas asal apem dah. Lalu si tante cantik ini pun ngebawa si Ashley kepada si Matt dan si Neil. Namun sialnya si Neil, justru si Matt duluan yang ngerasain apem si Ashley. Si Matt yang dibawa ke sebuah ruang rahasia akhirnya baku hantam dengan si Ashley. Dan sementara itu, si Neil terdiam membisu nungguin nomor antrian. Lalu tak lama kemudian, giliran si Neil pun datang yang akan nyicipi apem si Ashley. Si Neil pun kembali dibawa ke ruang rahasia. Namun kembali sial buat si Neil karena si Ashley meminta si Neil untuk nungguin beberapa saat. Si Ashley yang pergi ninggalin si Neil, dan si Neil tiba-tiba melihat ada tato di punggungnya si Ashley, di mana tato itu adalah tato anggota klubnya si Sheldon. Si Neil yang curiga mencoba mengikuti si Ashley yang masuk ke sebuah kamar. Lalu tak lama kemudian muncullah ayahnya si Matt yang tak lain dia adalah anggota aktif klubnya si Sheldon. Akhirnya si Neil pun lari meninggalkan si Matt yang udah ketangkap duluan sama ayahnya. Lalu si Neil yang ngumpet di balik tong sampah, dan di sisi lain para agen Sheldon mencari-cari si Neil. Dan sementara itu, si Matt dan si Dennis yang udah disekap duluan di dalam mobil ayahnya si Matt. Akhirnya si Matt pun melarikan diri dari mobil yang gak kekunci itu. Melihat si Matt yang kabur, ayahnya langsung ngejar-ngejar si Matt dan berhasil nangkap dia. Dan sementara itu, si Neil langsung berlari ke arah si Dennis yang udah nunggu di dalam mobil. Lalu mereka pun pergi membawa kabur mobil milik ayahnya si Matt. Selama di perjalanan, si Neil curhat tentang apa yang terjadi selama ini. Hingga pada akhirnya si Dennis rela memberikan apemnya untuk keselamatan nyawa si Neil. Si Neil yang memarkirkan mobilnya di sebuah gang karena si Dennis dan si Neil mereka akan baku hantam dan membuat mobil menjadi bergoyang-goyang. Tarik sis. Namun sialnya saat mereka akan baku hantam, agen Sheldon datang lagi nyergap si Neil. Aduh, terjadi atunya. Akhirnya si Neil dan si Matt pun dibawa ke tempat si Sheldon. Di sana sudah ada si Sheldon yang sudah nungguin mereka berdua dan langsung ngasih tahu ke si Neil kalau jangan pernah coba-coba melarikan diri lagi. Dan sementara itu ayahnya si Neil yang murka sama anaknya itu karena telah mempermalukan dirinya di hadapan anggota klub. Tapi di sini justru si Neil memberitahu ayah dan ibunya jika ajaran si Sheldon itu sesat dan meminta ayah dan ibunya kembali pada ajaran yang benar. Melihat si Neil yang mencoba mempengaruhi orang tuanya, akhirnya si Sheldon pun langsung menyuruh anak buahnya untuk membawa si Neil pergi dari tempat itu. Lalu esok harinya si Neil kembali disandra dan dipersiapkan untuk jadi persembahan. Si Sheldon yang memimpin acara ritual itu pun dia kembali komat-kamit membaca mantra-mantranya untuk memanggil iblis Astaroth. Dan sementara itu si Dennis yang diam-diam menyelinap ke acara itu langsung menjatuhkan lilin yang membuat kebakaran di ruangan itu. Sheldon yang panik karena ia mengira sang Astaroth marah kepada mereka. Dan sementara itu ayahnya si Neil yang mencoba membaca mantra yang diajarkan oleh si Sheldon agar dia tahan api, malah mendekati api itu dan hasilnya tangan ayahnya pun terbakar. Melihat hal ini para anggota klub pun menjadi panik. Di sela-sela kepanikan itu si Dennis langsung mendekati si Neil dan mereka pun baku hantam di depan para anggota klub yang membuat si Neil hilang keperkasaannya. Singkat cerita, setelah kejadian itu
Keluarga si Neil dan si Matt pun mereka menyadari jika klub yang dipimpin oleh si Sheldon adalah sebuah aliran sesat. Dan mereka pun bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Mereka pun bahagia dan film pun berakhir. Ya, segitu aja recap hari ini. Jika kalian suka, silahkan subscribe, share, komen, apapun deh. Karena kita akan kembali lagi dengan film-film yang bikin tegang atas bawah. See you!